soda. Remy boys ain't over. Fast money don't slow. No one can control it. Yeah, and I got this soda. Remy boys ain't over. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal bahas tentang gimana sih caranya ke psikiater tapi dengan cara gratis dan tidak bayar sama sekali. Nah, langsung aja. Yang pertama ini kalian harus punya kartu BPJS atau kartu kesehatan seperti BPJS, KIS atau ASKES. Terus kalian datang ke Vaskes 1. Nah, biasanya Vaskes 1 ini adalah puskesmas. Terus nanti kalian minta surat rujukan ke puskesmas itu, bilang aja mau pergi ke psikiater. Nah, di sini di psikiater, maksudnya di puskesmas ini, sebelum kalian dibikinin surat rujukan, kalian tuh dites dulu, kayak ada kuesioner itu. Terus kalian nanti checklist. Nah, isinya tuh kayak kalian tuh merasa mudah capek nggak, terus kayak mudah nangis nggak, terus juga kayak susah tidur atau enggak. Nah, setelah itu kalian tuh nanti ditanyanya ya seputar kayak berhalusinasi enggak, terus kayak ngelihat sesuatu atau enggak, ngelihat apa gitu, bayangan atau apa. Terus kalau misalkan udah, nanti kalian tuh bakal ada ini loh, kayak diagnosanya sendiri gitu. Kalian nanti muncul diagnosanya, terus udah dibikin ini surat rujukannya. Nah, pas udah dibikin ini surat rujukannya itu, kalian datang ke Vaskes 2. Nah, biasanya di puskesmas ini bisa dirujuk ke psikologi dulu atau langsung ke psikiater. Nah, biasanya ada yang memang langsung ke psikologi dulu. Nanti di psikologi ini kalian ditanya dulu. Nah, kalau misalkan emang agak berat gitu, udah bebannya agak berat, nanti bakalan dirujuk ke psikiater. Tapi kalau misalkan masih bisa ditangani oleh psikolog, itu berarti ya udah di tahap psikolog aja. Tapi ada juga yang memang langsung ke psikiater. Nah, bedanya psikiater atau psikolog ini adalah kalau misalkan psikolog itu pengobatannya ini tidak memakai obat, tapi kalau misalkan psikiater ini bisa memakai obat. Nah, terus langsung deh kalian datang ke Vaskes 2. Nah, habis itu udah datang ke Vaskes 2, kalian daftar, terus kalian konsultasi sama si dokternya. Nah, apa saja sih hal yang kalian omongin di psikiatri ini? Ya, pokoknya curhatin aja gitu, apa yang kalian rasakan, apa yang kalian alami selama di hidup ini gitu. Misalkan kalian tuh kayak udah tersinggung, terus merasa capek, terus ada trauma di masa lalu, itu gak apa-apa, curhat aja. Kalau misalkan mau nangis ya nangis aja, gak apa-apa. Terus nanti biasa ini ada tahap selanjutnya gitu. Kalau misalkan udah kontrol sekali, nanti bakalan ada kontrol yang selanjutnya juga. Jadi gak bisa langsung sembuh total sekaligus gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah konsul nih sama si dokter, biasanya nanti dikasih resep. Terus obatnya gratis kan? Nanti ada sih sebagian yang di cover gratis sama BPJS, tapi sebagian juga ada yang enggak. Nanti si dokternya kalau misalkan ada yang enggak di cover sama BPJS tuh bakalan bilang kalau misalkan obatnya ini enggak di cover, si dokternya ini nanti bakalan nawarin ke kalian, mau gak gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang nggak mau, ya gak apa-apa, gak masalah juga gitu. Jadi nanti tuh tahapnya ini ada kan 100%. Kalau gak salah itu kan yang kayak 20% dari obat, terus support keluarga, terus juga sisanya ya diri sendiri. Jadi si psikiater ataupun psikolog ini hanya seorang membantu kita agar
lebih percaya diri, terus juga bisa menyembuhkan mental kita gitu. Nah, kalau misalkan udah di konsultasi gitu, terus hasil dari pemeriksaan si dokternya nih, kalian tuh terdiagnosanya apa. Nah, biasanya langsung ke pengambilan obat. Nah, obatnya ini di cover gratis sama BPJS. Terus kalau nggak salah ini tuh cuman 3 kali kontrol aja kalau misalkan pakai BPJS. Nah, kalau misalkan udah 3 kali kontrol nih di rumah sakit, nanti bakalan dirujuk lagi ke fase 1, yaitu ke puskesmas. Nanti kalau misalkan udah 3 kali dan dirujuk lagi ke puskesmas, kalian bisa ngajuin lagi ke Vaskes 1 dulu, terus kalian ngajuin lagi buat kontrol ke Vaskes 2, yaitu ke rumah sakit. Tapi kalian tuh ganti gitu ininya, rumah sakitnya. Kalau misalkan nih, kalau di Tasik yang pertama tuh misalkan kalian udah nih di RSTMC, nah terus nanti udah 3 kali di RSTMC kan pasti dibalikin lagi ke Vaskes 1. Nah, terus kalian kontrolnya ini bukan di RSTMC lagi, tapi di rumah sakit lain gitu. Nah, selama kontrol, menurut aku kalau misalkan kalian diagnosanya ini jangka panjang, mending pakai BPJS daripada pakai umum. Soalnya ini ngeluarin uang yang emang agak banyak gitu untuk diagnosa anxiety sendiri. Misalkan itu tuh kayak kontrol sama obat itu udah hampir ngeluarin 500.000 untuk 1 kali kontrol gitu. Dan memang ada kalau misalkan tergantung diagnosanya sendiri gitu. Kalau kalian punya penyakit apa, itu tuh bisa nyampe berjuta-juta gitu, bahkan ada yang nyampe 6 juta atau lebih. Itu untuk sekali kontrol sama obatnya. Nah, terus juga kalau misalkan udah 3 kali kontrol di rumah sakit itu, kalian kan bakalan rujuk lagi ke Vaskes 1. Tapi kalau misalkan kalian mau terus-terusan di sana, bisa aja, tapi harus bayar secara mandiri alias umum. Jadi semuanya itu gak di cover sama BPJS, jadi harus ditanggung biaya sendiri seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti ditanya gitu, Kak, apa aja sih nanti kalau misalkan ditanya sama psikiaternya, nah nanti kalian tuh tinggal jawab aja. Pokoknya dokternya itu kalau misalkan di psikiater, dokternya pasti friendly, soalnya nanti pokoknya pasti ramah gitu. Kayak misalkan ditanya udah makan apa belum, terus tadi kesini naik apa, sama siapa, terus ada masalah apa, coba aja keluarin gitu. Terus nanti bakalan dikasih tahu sama si dokternya ini gini. Terus biasanya nih yang kan pas konsul ke 1 ini dikasih obat. Nah, nanti pas konsul keduanya ini kalian ngomong nih obatnya cocok apa enggak. Kalau misalkan gak cocok, pasti nanti diganti. Terus kalau misalkan nanti cocok, pasti bakal dilanjutin obatnya gitu. Dan itu aja guys video dan pembahasan kali ini. Pokoknya semangat terus buat kalian, semoga cepat sembuh, dan see you in the next video. Bye bye. It's so